Shalom, selamat pagi. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk menuntun kita sepanjang hari ini dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini sekali lagi kami boleh hidup. Kami merasakan kebaikan Tuhan dan kami merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, biarlah firman Tuhan yang kami dengar membantu kami untuk dapat kami semakin mengenal Allah lebih dalam lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Iman yang Tak Pernah Luntur. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yakobus mengingatkan jemaatnya bahwa pencobaan bukanlah akhir dari perjalanan iman, tapi merupakan sarana untuk membangun ketekunan dan kedewasaan rohani. Dalam ayat ini kita diajarkan bahwa iman yang diuji melalui pencobaan akan menghasilkan ketekunan yang pada akhirnya membawa kita kepada kematangan rohani. Ujian iman membentuk ketekunan. Ujian iman tidak selalu mudah, tetapi diperlukan untuk membentuk karakter kita. Seperti seorang pelari yang terus berlatih untuk menjadi kuat. Demikian pula iman kita harus melewati latihan berupa pencobaan agar menjadi lebih teguh. Ketekunan adalah hasil dari keberanian untuk terus percaya kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan tidak memungkinkan bagi kita. Kemudian ketekunan menghasilkan kematangan. Yakobus mengajarkan bahwa ketekunan akan membawa kita pada kematangan dan keutuhan rohani. Ini berarti kita tidak lagi mudah goyah oleh keadaan atau tantangan, tetapi memiliki iman yang stabil dan kokoh. Kematangan rohani adalah tanda bahwa kita telah belajar untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Kemudian proses yang menghasilkan buah. Ketekunan bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tuhan sedang bekerja melalui setiap ujian yang kita hadapi untuk menghasilkan buah rohani dalam hidup kita. Pada akhirnya tujuan dari semua ini adalah agar kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun dalam iman kita dan semakin serupa dengan Kristus. Tetap percaya di tengah pencobaan. Ketika kita menghadapi ujian, jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk sesuatu yang baik dalam hidup Anda. Latih ketekunan, jangan tergesa-gesa untuk mencari jalan keluar dari masalah. Biarkan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya melalui proses yang sedang Anda jalani. Cari kematangan rohani. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup dalam pengharapan. Ingatlah bahwa pencobaan saat ini hanyalah sementara, tapi hasilnya akan membawa Anda kepada kedewasaan yang kekal. Jadi mari hari ini terus pahami setiap proses yang kita hadapi. Kita percaya iman kita tetap teguh sekalipun ada badai pencobaan. Iman kita tetap bersandar kepada Tuhan sekalipun kita menghadapi ujian yang begitu berat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai Anda. Pemazmur berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya bahwa setiap ujian atau pencobaan yang kami hadapi itu akan menghasilkan ketekunan. Ujian iman yang terus membentuk ketekunan kami dalam bertumbuh. Ketekunan yang menghasilkan kematangan dalam kedewasaan penuh dan keserupaan kepada-Mu. Dan kami percaya
setiap proses itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami mengikuti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Tuntun kami dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama-Mu, Allah kami yang perkasa, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.